Remaja GKP. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Ya betul banget, apalagi kita hari ini bisa ketemu lagi beribadah lewat daring ya. Beribadah dalam ibadah Remaja Sinode GKP. Nah, justru punya sesuatu gak sih buat... Oh iya kak, aku punya pantun nih. Apa tuh? Pakai masker memang gerah, Mantap. jangan sampai gerah hati. Cakep. Selamat bergabung dalam ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Wih, keren banget. Makasih ya Kak Joshua pantunnya. Oke, kita lanjutkan untuk ibadah ini. Kita menyiapkan hati kita dan kita akan memasuki saat teduh. kasih karena Engkau telah memberikan kami pada hari ini kesempatan untuk bergabung dalam ibadah Remaja Sinode GKP. Sebentar kami ingin memulai ibadah ini ya Tuhan, berkatilah kami semua supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar dan tidak kekurangan suatu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan, terima kasih, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali.
Shalom Sobat Remaja Gereja Kristen Pasundan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang pada minggu ini akan kita baca dan renungkan bersama dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 15 hingga ayat 27. Mari teman-teman kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan kita Injil Yohanes pasal 18 ayat 15 hingga ayat 27. Bila telah mendapatkan bagian tersebut, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami, sungguh indah cinta-Mu dalam hidup kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh tetap berjalan di tengah-tengah pengalaman suka duka baik buruk. Kami boleh senantiasa berkarya seturut dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bapa, kini kami mau membuka hati menyambut firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus agar kami boleh memahami firman-Mu dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah di tengah-tengah persekutuan kami sebagai kaum remaja Gereja Kristen Pasundan, kami boleh mengalami pembaharuan di dalam hidup. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, teman-teman remaja Gereja Kristen Pasundan, saya akan membacakan bagi kita sekalian Yohanes 18 ayat 15 hingga ayat 27. Begini ada tertulis: Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?"
Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Sobat remaja Gereja Kristen Pasundan, sebelum kita masuk lebih dalam di tengah-tengah perenungan firman Tuhan minggu ini, saya mengajak saudara semua untuk melihat sebuah visualisasi mengangkat tema kita pada saat ini, yakni mensyukuri kemenangan, menghargai kegagalan. Mari kita saksikan bersama. Bagaimana sobat remaja? Visualisasi yang tadi ditampilkan oleh teman-teman remaja GKP Jemaat Bekasi. Kami sungguh bersyukur mendapat kesempatan ini. Oleh karenanya kami berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentu kiranya karya pelayanan yang kami lakukan boleh turut memberi semangat kepada semua sobat remaja yang ada di rumah. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, visualisasi yang tadi kita telah dengar, kita telah lihat, kita telah saksikan, menunjukkan bahwa seringkali pola menang kalah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada yang menang, maka ada yang kalah. Pola menang kalah ini seringkali meninggalkan jejak kesombongan di satu pihak. Tentu di pihak yang menang. Bersorak-sorai, akulah si hebat, akulah sang juara. Tapi di pihak yang lain ada kehancuran, yakni orang yang merasa telah gagal. Saudara-saudara, tidak ada lagi kawan ketika hati telah dirasuk oleh hasrat untuk menjadi yang terhebat. Apakah gunanya kemenangan bila kita tidak lagi saling mengenal? Karena ambisi kemenangan menutup mata seseorang, tidak lagi melihat mana kawan, mana sahabat, semua menjadi lawan. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan seringkali terjadi orang-orang yang merasa diri mereka hebat, orang-orang yang merasa diri mereka berpotensi untuk menang. Mereka menjadi satu kelompok, lalu muncullah kelompok lain, yakni orang-orang
yang tersisa, orang-orang yang dianggap tidak bisa mengikuti pola, tidak mampu, tidak sehebat kami. Oleh karenanya teman-teman remaja, mari kita lihat dalam pergaulan kita sehari-hari. Kadang ada ini kelompok-kelompok, orang-orang yang jago matematika. Ini kelompok orang-orang yang jago ngedance. Sedangkan yang lain, mereka ketinggalan zaman. Mereka nggak bisa ngikutin gaya kita. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari atau bahkan dalam persekutuan, seringkali ada kotak-kotak. Ada tembok yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang sudah membangun dirinya dalam keangkuhan, maka akan ada orang-orang yang meratap dalam kegagalan dan mengalami kehancuran. Sebaliknya, jika ada orang yang mau merendahkan hati, yang rela untuk mengalah, maka sesungguhnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Semua menjadi pemenang. Yang mengalah menang karena bisa menaklukkan egonya. Ia bahkan menjadi lebih dari pemenang ketika memberi kesempatan kepada orang lain untuk merasakan bagaimana mengalami kemenangan. Saudara-saudara, visualisasi yang kita lihat menunjukkan ketika topeng keangkuhan, topeng ambisi itu ditanggalkan, kita akan melihat bahwa ternyata yang kita hadapi selama ini tidak lain adalah sahabat kita sendiri yang sering tersakiti oleh karena ulah, karena perilaku kita. Saudara-saudara, teks yang kita baca sesungguhnya menunjukkan situasi dan kondisi yang sama. Siapakah pihak yang menang, yang merasa bahwa diri mereka adalah yang paling hebat? Tidak lain, mereka adalah para imam yang dipimpin oleh seorang imam besar, yakni Kayafas. Dalam teks yang kita baca, Yesus ditangkap lalu dibawa pertama-tama kepada Hanas, lalu kemudian dibawa kepada Kayafas, sang imam besar yang mempertontonkan jiwa yang penuh hasrat untuk menjadi yang terhebat, yang terbesar. Tak rela ketika mereka mendengar bahwa Yesus seorang anak tukang kayu yang mendapat tempat di hati orang-orang Yahudi. Yesus yang mulai menjadi populer. Karena apa? Karena pelayanannya, karena cinta kasihnya kepada orang-orang yang terpinggirkan. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah sebuah ancaman. Karenanya para imam dan juga imam besar selalu berusaha untuk menjerat Yesus, menangkap Yesus, dan mengadili Yesus. Ini pihak yang merasa diri mereka hebat dan tidak mau tertandingi. Di pihak lain, ada mental dari orang-orang yang kalah. Siapa? Yakni Petrus dan murid lain yang disebutkan dalam Alkitab. Mereka berharap bahwa Yesus adalah sosok pemimpin yang akan membebaskan mereka dari tirani Roma. Tapi ternyata Yesus bukanlah pemimpin yang demikian. Ketika Yesus justru ditangkap, maka Petrus dan murid yang lain, mereka merasa bahwa segalanya sudah berakhir. Mereka dikuasai, dihantui oleh kegagalan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyangkal guru mereka sendiri. Saudara-saudara, teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai remaja, siapa di sini yang ingin berprestasi? Siapa di sini yang ingin meraih banyak keberhasilan dalam hidup?
Tentu teman-teman remaja menginginkan hal itu. Tapi sekali lagi, kemenanganmu tidak berarti kamu berada di atas yang lain. Mengecap keberhasilan sebagai anugerah membuat kita menjadi pribadi yang justru harus bersyukur dan semakin merendahkan hati. Jadi kalau Tuhan berikan keberhasilan, maka itu tandanya kita harus bersyukur dan semakin rendah hati. Amin, teman-teman remaja. Kemenangan sejati justru ketika kita bisa melibatkan sebanyak mungkin orang agar mereka tertawa, agar mereka pun tersenyum. Karena kemenangan itu diraih berkat kerjasama, karena ada tangan yang saling menopang. Kebersamaan adalah kunci dari keberhasilan yang sejati. Kita tidak mungkin berhasil tanpa pertolongan orang lain. Teman-teman remaja, ingat juga bahwa kegagalanmu tidak berarti semuanya berakhir. Kegagalan hanya bagian dari pengalaman hidup yang membuat kita tumbuh lebih dewasa dan lebih kuat. Jangan pernah berhenti melangkah hanya karena kegagalan. Jangan pula mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, menyalahkan teman, menyalahkan orang tua. Ini karena papa mama kurang mendukung aku. Jangan demikian. Mari kita menghayati bahwa kegagalan adalah bagian dari pengalaman hidup yang diizinkan Tuhan hanya dengan satu alasan. Tuhan ingin membuat kita merasakan bagaimana indahnya bangkit dari kegagalan. Teman-teman remaja, mari kita belajar untuk bersama-sama memaknai setiap kegagalan kita, menghargainya, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa, yang semakin kuat, dan terhindar dari keangkuhan, dari kecongkakan, bahkan dari hasrat dan ambisi untuk semata-mata menang. Lalu kita melukai sesama kita. Jadilah pemenang, lebih dari pemenang, ketika kita saling bergandeng tangan, saling memberi kesempatan, bahkan mau merelakan apa yang harusnya kita terima. Tuhan memberkati. Amin. Ya teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon dan kita menyiapkan hati kita untuk doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Mari remaja GKP seluruhnya kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa indah cinta kasih-Mu yang menaungi setiap kami. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun berada boleh dipersatukan dalam persekutuan kasih sebagai bagian dari gereja Tuhan, Gereja Kristen Pasundan. Sehingga dalam persekutuan ibadah saat ini membuat kami dapat diikatkan menjadi satu bagian, sehingga kami boleh saling mengenal rekan-rekan, sahabat-sahabat kami di jemaat yang lain. Kami boleh mengikuti dan terlibat bersama dalam ibadah di jemaat tersebut, sehingga kami boleh memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang hebatnya persatuan sebagai gereja Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, saat ini ketika kami boleh diberkati oleh firman Tuhan yang menguasai kami untuk bisa semakin berlaku bijaksana dalam setiap apapun yang kami lakukan, kiranya juga bisa menolong kami untuk dapat tetap bertahan di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah ini. Dan mampukan kami agar kami juga boleh tetap bertahan untuk menyesuaikan diri dengan pola yang baru. Terlebih ketika kami masing-masing belajar jarak jauh, kami juga harus menyesuaikan diri untuk bisa mengatur waktu dan juga mengatur tenaga, sehingga keterlibatan kami untuk belajar tetap terjaga walaupun dalam pola pembelajaran jarak jauh. Tetapi kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang tua kami masing-masing, mereka yang memiliki pergumulan, mereka yang memiliki perjuangan, terlebih di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah ini, untuk tetap menghidupi kami sebagai bagian dari keluarga. Untuk itu kami mau berdoa bagi pekerjaan yang orang tua kami geluti, bagi usaha yang orang tua kami perjuangkan, sehingga melalui damai sejahtera Tuhan di dalam iman dan keberserahan hati kami, orang tua kami juga boleh diberkati untuk menghidupi setiap kami dan juga tetap memperjuangkan kehidupan sebagai keluarga. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Gereja Kristen Pasundan, terkhusus dalam pelayanan remaja, agar kiranya boleh tetap Tuhan berkati, walaupun persekutuan onsite atau perjumpaan secara fisik belum terjadi, tetapi kiranya semangat untuk tetap bersekutu, bahkan melalui media YouTube saat ini, boleh tetap terfasilitasi kerinduan dan juga hasrat untuk kembali mengenal, menyapa, dan juga bersekutu. Sehingga di dalam persekutuan online ini, maka ada damai sejahtera yang tetap kami rasakan, diberkati oleh firman Tuhan dan menjadi sumber damai sejahtera bagi kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemerintah Indonesia, terlebih dalam perjuangannya untuk melawan COVID-19, sehingga melalui kebijakan-kebijakan, melalui vaksin yang sedang diperjuangkan, dites dan juga dipertimbangkan, sehingga rencana agar awal tahun depan bahwa vaksin itu dapat diproduksi massal dan juga dibagikan juga dapat terjadi. Tetapi kiranya Tuhan, dalam kondisi saat ini kami juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai masyarakat, boleh memiliki kepekaan untuk menjaga diri, sehingga masker, lalu menjaga kebersihan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dapat kami lakukan, sehingga kami ikut berpartisipasi untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19, sehingga Indonesia sebagai bangsa boleh menang dan juga boleh terkendali dalam melawan COVID-19. Ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami sadari betul doa ini jauh dari kesempurnaan. Bahkan ada banyak doa yang tak dapat kami ungkapkan. Tetapi di dalam iman, keberserahan, dan juga di dalam damai sejahtera Tuhan, kami mau percaya bahwa setiap orang yang berdoa, maka damai Tuhan menyertainya. Untuk itu kami mau menyatakan doa ini kepadamu di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah tiba di akhir ibadah kita. Semoga kita semua semakin semangat dalam memuji Tuhan di setiap waktu. Nyatakan komitmenmu untuk terus belajar menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita mengangkat pujian Ajarku Berdiam. Teman-teman boleh berdiri ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Ku damba hadirmu Tuhan. ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Kawan-kawan remaja yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus meneguhkan dan menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Amin, amin,
besar, Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati.